Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Arjuna Tegal, wong ganteng setegal tentunya serumah ya. Aduh, sambil batuk nih baru bangun dan sambil rokokan, sambil ngopi ya. Sesuai prediksi saya yang sudah saya infokan dari kemarin, siap-siap yang mau serok ya nunggu besok ya, koleksi Lebaran Haji sudah mulai turun ya. Jadi mungkin di Arab sana pada jualan kripto untuk beli onta ya, jadi agak turun market ya. Kalian korban nggak? Aduh, kalau nggak korban ya korban perasaan dulu. Nggak apa-apa. Kalau belum bisa korban sekarang ya korban tahun depan. Kacau. Ya Mas Bro korban kambing pernah, sapi pernah ya. Namanya juga korban perasaan tiap hari. Oke kawan, hanya koleksi kecil. Tapi ini jual belinya di Indodax tuh menggila tuh. 200 juta, 60 juta, 700 juta. Wah gila, ini order buy yang kuning-kuning ini sell. Rame, jadi nanti kalau ada koreksi kayaknya cepat naik lagi karena jual belinya rame. Ini untuk pertempuran di PP sangat luar biasa ya. Ini yang kuning-kuning itu ada 260 juta, ini 260 juta ini. Order buy 60 juta, 260 juta, gila. Masih banyak ini sih yang uh, beli daripada yang menjual sebetulnya. Tapi karena manipulasi bandar mainkan dan juga tentunya di squeeze ke bawah pasti ada yang lebrek tingkat dewa ya. Nah ini kalau nanti turun ke bawah kemudian banyak yang pasang shot nanti akan dipam lagi, hati-hati. Yang aman sih main-main spot saja. Ini 70 juta yang mau buang, tapi yang mau masuk sampai 260 juta. Itu untuk di Indodax, belum di market luar ya. Yang Kokoin, ada Binance, mungkin lebih sekali transaksi miliar-miliaran kawan. Ini kan di lokal Indo, kalau di luar lebih menggila lagi. Di TKO lebih besar lagi transaksinya, nggak main-main ya. Ini lebih gede lagi kawan. Gila, ini lebih besar lagi ya. Oh, 40 lumayan ya 160 sekian USDT. Besar-besar kalau di TKO besar-besar banget. Lebih gede lagi. Dan transaksi jual belinya masih ramai. Asik-asik aja sih. Nggak cuan sekarang, yang penting kalau turun tambah gitu aja. Kesempatan emas untuk memiliki 1 miliar koin PP biar kita jadi miliarder toh. Oke kawan ya. Pokoknya semangat saja, semangat seperti Mas Bro, semangat membara dan selalu semangat, tidak ada yang sedih. Update harga PTC, koreksi sempat anjlok bawah 75k. Ini penyebabnya, update Ripple. Penyebabnya apa ini? Oke, kita cek penyebabnya bagaimana kondisinya update harga PTC sempat anjlok ke bawah 75.000. Ini penyebabnya. Pasar kripto kembali diguncang setelah BTC terperosot di bawah 74.500.000 untuk pertama kalinya dalam 4 minggu terakhir. Penurunan ini memicu kekhawatiran di kalangan investor, terutama karena 3 faktor utama: regulasi, kebijakan moneter, dan ketegangan geopolitik serentak menekan harga. Regulasi AS yang tak pasti, quality aset tertunda, pasar gelisah. Tertunda bagaimana? Kemarin sudah lolos di Senat. Jadi ini berita-berita food ini menurut saya. Jadi memang kebijakan mereka. Kebijakan moneter sinyal hawkish bukan dopis. Tekan harga, nggak apa-apa. Mau dopis juga tidak pengaruh. Emang gue pikirin. Kemarin pangkas suku bunga sampai berapa kali? 3 kali. Terbang nggak kripto? Kagak. Karena dana-dana institusi udah masuk di kripto sejak adanya ETF. Jadi sudah nggak begitu dahsyat lagi. Yang dahsyat itu kalau uang datang gelontor ke market itu baru dahsyat pencetakan uang. Kalau hanya berita-berita kayak gini itu paling-paling kecil, ngicrit. Nggak semangat juga Mas Bro. Mau potong 5 kali ke 10 kali, nyatanya juga tidak seperti dulu lagi. Engkau bukan kayak yang dulu lagi, sayangku. Kau sudah berbeda. Kau sudah menjadi Dracula ataupun menjadi memedi apa Mas Bro, menjadi iblis. Kebijakan moneter Federal Reserve sinyal hawkish, tekan harga, nggak peduli. Dari dulu juga kemarin naik berapa kali, pangkas berapa kali suku bunga, pret, nggak nendang kan, nendang sesaat saja. Ketegangan geopolitik, ancam serangan ke Iran, picu volatilitas. Ini kerjaan si Trump. Is speaking. Sementara di sana saham sudah dibuka,
pasar saham, si Trump di sosmednya posting gambar rudal sampai is taking, kampret. Ini orang maunya apa gitu ya? Biasanya kalau orang serengkel itu memang nggak mati-mati, biar tambah dosa. Orang serengkel itu nggak mati-mati, tambah dosa. Jadi hati-hati ya, jangan kalau kalian ingin umur panjang, hidupnya panjang, kalian harus jadi orang serengkel. Jangan ya, tambah dosa. Emang kalau orang yang banyak dosa, serengkel gitu ya, itu nggak mati-mati kan. Memang begitu kali ya. Tapi yang baik-baik mati duluan. Ya, kacau. Bercanda ya kawan ya. Nggak nyinggung sana sini, yang penting enjoy saja. Besok kita nikmati daging kebo. Yang penting santai dulu. Saatnya koreksi, saya sudah siap-siap karung ini untuk ngantongin PP. Pokoknya tambah muatan gitu aja. Ngapain ya turun, mereka yang bikin kok. Ya semua market ya yang kontrol. Jadi kita ya santai slow aja lah. Nggak usah pakai panik-panik juga tuh, yang masuk juga banyak banget di Indonesia. Main thread membre itu udah memang kerjaannya. Kalau tanggal merah ya begini. Ya tanggal merah namanya juga libur lebaran haji. Toy. Ini sebetulnya udah ketahan ini kalau di Awan Cikiwir ini. Sudah ketahan kemarin tapi sempat jebol. Masih ditahan kok ini. Tuh masih ditahan di supportnya ini. Di support. Kalau nggak tahan, nggak kuat akan ke sini. Tapi ujung-ujungnya nanti akan ke sana. Ini kan hanya manipulasi saja, kayak gini tuh hal yang biasa, gak usah pakai nangis, ya santai aja sambil rokok kopi nggak puasa dong. Mas Bro hari ini nggak puasa, anak saya yang puasa. Saya tuh orangnya jujur, kalau nggak puasa bilang nggak puasa, jangan sok alim ya. Kalau sok alim itu kan sok ibadahnya hebat tapi kelakuannya kayak iblis, itu namanya sok alim. Munafik gitu. Jangan, kalau saya jujur, lagi nggak puasa nggak apa-apa ya. Kalau yang puasa ya kita hargai, hormati puasa, jangan ngopinya nanti sore ya setelah beduk ya. Itu longsornya kayak Martini lagi jekangkang. Kacau si Martini ini. Wah, ini kalau yang nggak kuat-kuat bisa gantung diri. Turun cuma berapa persen sih? Coba yang lainnya pada turun ya. Ya. PTC-nya turun 0,40%. Ya turun koreksi pas lebaran haji itu biasa pada turun kayak Martin ini. Yang naik ya naik, yang turun. Ya mereka yang atur, ada yang naik, ada yang turun gitu aja. Naik dan turun. Gitu memang kerjanya naik turun ya. Ini yang lagi di pompa koin ada si WLD kompak ya. WLD, NIR protokol, kemudian FED, koin-koin AI, lagi di pump koin-koin AI. Ya nanti gantian koin blockchain, gantian koin PP, begitu aja gantiannya ya. Mungkin itu aja lah, nanti kalau terlalu lama saya kalau bangun pagi bebeknya pingin kemana-mana, pingin bercanda kemana-mana. Mas Bro kan kalian pikirannya baru Jakarta, saya sudah sampai ke AS itu. Jadi kalau bicara itu orang ngomong ngalor ngidul ya nggak jelas itu saya udah tahu, apalagi yang ya yang begitulah ya. Begitu dah ya. Kalian paham nggak sih? Kalau nggak paham ya jangan main kripto, ini manipulasi semua. Nanti waktunya paham juga paham lagi ya. Oke, Dior riset lagi. Ucapan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tentunya Dior riset sendiri. Kondisi turun, siapin karung sebanyak mungkin sambil kita nyanyi goyang dompet, kampret, goyang dompet begitu. Jadi pas digoyang turunnya dalam, masukin karung semua PP-nya, sekali ledakan terjadi kalian jadi miliarder ya. Riset sendiri, Dior, tanggung jawab masing-masing. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa memble mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Kecuali Martini Martia mau nanggung sih lebih baik ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.